Hai Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku Inong. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang KB andalan laktasi. Nih, yang seperti ini kemasannya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di video aku. Oke Bunda, nah aku akan ngebahas tentang KB andalan laktasi. Mungkin ada sebagian ibu yang menyusui menggunakan KB andalan laktasi. Nah, komposisi tiap tablet mengandung 0,5 mg linestrenol. Nah, ini seperti ini kemasannya. Nah, dia di dalam amplop seperti ini. Nah, ini stripnya ya. Oke. Dia isinya adalah sebanyak 28 tablet. Nah, gitu ya. 28 dia itu selama 28 hari gitu ya. Nah, kemudian dosis sebenarnya ini diutamakan pertama penggunaannya itu pada saat pertama menstruasi. Tapi kalau ibu menyusui itu kebanyakannya ada yang tidak mengalami menstruasi ya. Gimana dong? Nah, ya sudah, berarti patokannya adalah selesai masa haid gitu aja ya Bunda ya. Nah, andalan menyusui ini kontrasepsi oral dosis rendah untuk menyusui. Nah, kemudian kontrasepsi ini dapat dikonsumsi oleh ibu menyusui karena hormon progestin yang tidak mengganggu produksi ASI gitu ya. Produksi dan kualitas ASI. Nah, kalian bisa lihat di sini. Banyak yang bingung ya Bunda, ini tuh bisa menyebabkan mens nggak? Sebenarnya ya Bunda, seharusnya ini tuh enggak mens, karena kan memang khusus untuk menyusui gitu. Dan tabletnya pun sama semua loh Bunda. Kalau misalkan ada bagian mensnya itu biasanya ada yang beda ya kan, seperti andalan yang biasa yang berwarna biru atau hijau itu yang kemasannya itu. Nah, itu pasti ada bagian mensnya beda gitu. Kalau ini semuanya sama. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya intinya nggak mens. Tapi kalau misalnya Bunda itu mengalami menstruasi, berarti itu ada gangguan hormonal aja lah Bunda ya. Gitu ya. Nah, kemudian kelihatan nggak sih? Cara minumnya gimana sih? Nah, cara minumnya sebenarnya kalau karena ini tuh sama semua ya. Sama semua, isinya sama. Tadi kan sudah aku jelaskan isi komposisinya. Tadi kan mengandung 0,5 mg di tiap tabletnya itu mengandung linestrenol. Kan sudah aku jelaskan tadi ya, semuanya sama aja. Mau diminum yang mana dari mana boleh. Misalkan hari ini hari Senin misalnya ya, diminum dari sini boleh, asalkan Bunda mengikuti panahnya aja, sesuai panah gitu. Mau Seninnya yang mana, mau Seninnya yang di sini juga boleh, ikutin panahnya gitu. Nah, akhirnya dia akan berputar sesuai panahnya gitu ya. Pokoknya panahnya mengikuti kemana ke arahnya gitu. Bisa dilihat expired date-nya di sini Bunda. Nah, begitu. Sebenarnya gampang banget ya untuk ibu menyusui ini. Nah, cara kerja andalan menyusui ini adalah andalan laktasi bekerja dengan cara menghambat penetrasi sperma ke dalam rahim sehingga rahim tidak siap untuk dibuahi gitu ya. Nah, ini tuh kalau bisa diminum setiap malam. Setiap malam. Cara kerjanya itu hanya 24 jam loh Bunda. Jadi misalkan Bunda minumnya jam 8 malam, nanti besoknya harus jam 8 malam lagi, kalau bisa jangan telat gitu ya. Karena memang efektivitasnya cuman 24 jam aja gitu. Nah, kemudian minum tabletnya itu disarankan, kalau aku ya menyarankan minum pil KB apa aja gitu ya, mereknya harus dikunyah dulu baru diminum menggunakan air. Nggak ada rasanya loh, sebenarnya biasa aja gitu ya. Dikunyah dulu baru nanti dikasih air minum gitu ya. Karena kalau di dalam gitu takutnya nanti nggak hancur sempurna gitu. Ada yang seperti itu Bunda ya. Dulu ada kasus dia itu operasi apa gitu, aku juga lupa. Pas banyak banget tuh ditemukan pil di dalamnya, ternyata pil KB. Oh no.
Jadinya takutnya seperti itu. Dan minum sesudah makan. Untuk efek sampingnya, yang pertama bisa terjadi mual. Nah, tapi nggak semua orang sih bisa mengalami itu. Kadang-kadang ada sebagian orang yang bisa merasakan itu ya. Kemudian yang kedua bisa mengalami pusing gitu. Tapi kalau pusingnya berkepanjangan ya Bunda ya, kalau bisa hentikan aja gitu. Kalau bisa ganti yang lain aja gitu ya. Bisa aja nggak tahan kan. Ada pasien aku yang seperti itu, dia selalu pusing gitu, ternyata pas sudah ganti cara KB udah nggak lagi pusing. Nah berarti itu karena KB-nya ya kan, karena efek samping dari KB itu. Sebagian orang aja sih yang seperti itu, kebanyakannya sih cocok aja ya. Terus yang ketiga adalah perubahan nafsu makan, bisa jadi bisa malahan tambah berat badannya gitu. Oh no, makannya malah lebih banyak gitu dari biasanya. Yang keempat adalah kalau misalkan dia bisa mengalami perdarahan di luar siklus haid atau ngeplek-ngepleknya, bisa jadi itu efek dari pil KB ini. Tapi kebanyakan kalau pasien aku tuh aku bilangin ya udah nggak apa-apa kalau misalkan memang ngeplek gitu, nanti juga akhirnya nggak sama sekali gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan perdarahannya banyak dan segala macamnya ya udah kalau bisa dihentikan gitu ya, gunakan yang lain lagi metode KB-nya gitu ya. Nah terus yang selanjutnya bisa menyebabkan perubahan libido atau gairah seksual gitu ya. Itu bisa berubah juga Bunda karena menggunakan KB. Ini kan KB-nya KB hormonal gitu ya, makanya bisa menyebabkan seperti itu. Terus bisa menyebabkan, yang terakhir adalah bisa menyebabkan nyeri payudara. Nah gitu, bisa juga karena efek pil KB ini Bunda ya. Nah kemudian untuk kontraindikasi, maksudnya yang tidak boleh menggunakan KB pil ini adalah yang pastinya ibu hamil, kemudian yang mengalami kanker gitu ya, terus juga ada gangguan hati gitu ya, karena itu kan bermasalah gitu. Oke, mungkin ini aja deh video dari aku. Semoga aja bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.